Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita jumpa lagi ya untuk pembelajaran kita tentang Maple Spreadsheet atau APAS ya. Pada siang kali ini kita akan belajar masuk ke bab kedua, yaitu yang judulnya memahami karakter sel. Jadi ketika kita belajar Excel atau komputer ya, kita harus memahami apa itu karakter sel. Sebelumnya, apa itu sel? Sel itu, jika kalian perhatikan ini ya, sel itu adalah satu kotakan hitam. Pertemuan ini kalau kalau satu blokan ke bawah namanya kolom. Sedangkan satu blokan ke samping namanya baris. Nah, pertemuan antara kolom dan baris itu namanya sel. Nah, ini pertemuan antara kolom A baris ke-1 namanya sel. Ini namanya sel A1. Kalau geser ke samping B, kolom B baris ke-1 namanya sel B1. B baris ketiga namanya sel B3, begitu seterusnya. Jadi sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris pada Microsoft Excel. Ingat-ingat. Nah, untuk memahami karakter sel, kita harus memahami poin-poin di dalamnya, yaitu poin pertama adalah petunjuk sel. Nah, untuk memindahkan sel ya dari sel C3 kepindah ke sel yang lain, seumpama kita mau pindah ke sel D3 atau sel D3, kita pindah ke sel H7, H8, kita bisa menggunakan beberapa cara. Pertama, kita langsung klik dengan mouse. Ini mouse ya, yang ibu gerak-gerakan itu dengan mouse. Kita langsung klik sel yang kita inginkan. Kedua, kita bisa menggunakan keyboard. Jadi ketika mouse kita rusak atau kita kesusahan ketika kita menggunakan mouse, maka kita bisa menggunakan keyboard sebagai alat bantu. Nah, keyboard karena tidak bisa ibu tunjukkan, jadi ibu tunjukkan melalui ini keyboard screen. Jadi ini ketika kita tekan ya, kalau di keyboard kita tekan, kalau di keyboard screen di sini ibu pencet ya, ibu klik. Tapi kalau di kehidupan nyata kita ketuk saja keyboardnya. Anak panah atas, anak panah, perhatikan ya, anak panah samping kanan, anak panah bawah, anak panah kiri, itu artinya adalah untuk memindahkan semua selnya di B2. Jadi ketika kita tekan ke kanan, dia pindah ke sel kanan. Memindahkan sel ke kanan ya, ke kanan satu langkah gitu. Nah, kalau ini berarti ke kiri, kalau ini ke bawah, kalau ini ke atas. Jadi artinya anak panah atas, kanan, bawah, kiri itu berguna untuk memindahkan satu sel ke kiri, ke atas, kanan, bawah, dan kiri. Itu gunanya. Kedua, yaitu ada enter. Ini namanya enter. Biasanya kalau di keyboard ada tulisannya enter gitu ya. Kalau bahasa kita, kalau bacanya dibaca enter. Ketika kita klik, coba ya. Nah, berarti gunanya adalah memindahkan satu sel ke bawah, satu sel terus ke bawah. Ketiga, kita bisa tekan home. Nah, ini
Ini home. Nah, gunanya untuk apa? Kita coba saja. Ternyata dia memindahkan sel ke kolom A. Jadi ketika sel ada di H ya, ketika kita tekan home pasti akan pindah ke A. O baris ketiga, ketika kita tekan home berarti ke A3. Pokoknya akan pindah ke kolom A. Nah, sekarang kita tekan 2 CTRL. CTRL ya, tekan CTRL ini karena ibu tekan di keyboard CTRL plus home. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah memindahkan ke sel A1, langsung ke A1. Kita buktikan lagi. CTRL plus home, langsung pindah ke A1. Selanjutnya coba kita CTRL lagi plus N. Tidak berubah karena gunanya adalah pindahkan ke posisi sel terakhir yang sedang digunakan. Nomor terakhir di sini. Kita CTRL plus N. Ke A1. Ternyata yang dibaca oleh komputer itu terakhir di A1. Ada lagi juga page up. Nah, page up itu ya, PGO. Itu gunanya adalah menaikkan, menggulung satu layar ke atas. Jadi kalau layarnya seumpama nih, kan udah ganti layar. Nah, kalau page up, nah jadi beda layar. Kalau page down, menggulung satu layar ke bawah. Nah, lihat, perhatikan. Ini sudah baris ke-26, artinya dia layar kedua. Kalau page up, nah baris ke-1, artinya dia layar pertama. Kan kalau ke bawah sudah beda layar. Ini 1 sampai 25 artinya layar pertama, 26 ke bawah artinya layar kedua. Lalu ketika kita tambahkan ALT plus page up artinya menggulung satu layar ke kiri. Nah, sedangkan ALT plus page down menggulung satu layar ke kanan. Dimulai dari U, karena U itu dibaca oleh komputer sebagai layar kedua bagian kanan. ALT page up, biar ke atas. Begitu, itu petunjuk sel atau cara memindahkan sel menggunakan keyboard. Selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana cara untuk mengubah ukuran sel. Jadi ketika kita mengetik banyak dalam satu sel ya, ini kan nggak muat. Bagaimana caranya agar ini tidak nabrak sel selanjutnya? Berarti kita harus melebarkan. Bagaimana caranya? Pertama, menggunakan mouse langsung ya. Kalau menggunakan mouse, arahkan mouse ya pada sisi kanan kotak. Ini bisa di sini. Kemudian klik kiri. Nah, tahan kliknya, lalu digeser. Ini harusnya kalian praktek ya, nonton dulu. Ini cara pertama. Kedua, ketika kita ternyata harus meninggikan, artinya ini nih kurang tinggi, ini kurang tinggi, kita lalu kecil, maka caranya sama, letakkan
mouse di sisi bawah kotak, sisi bawahnya, lalu klik kiri, klik ya, tahan, tarik ke bawah, akhirnya tinggi. Jangan di atasnya. Kalau di atasnya kolom, artinya kamu mengecilkan kolom sebelumnya. Jadi kita harusnya di bawahnya. Ini cara meninggikan. Ini cara menggunakan mouse. Lalu apakah ada cara lain? Cara lain yaitu menggunakan tab ribbon yang ada di sini. Caranya yaitu klik format. Mana format? Kita cari format. Oh ini nih. Format ini ya. Klik format. Lalu kolom width. Kolom itu artinya kolom, width itu artinya lebar. Jadi kita akan mengubah lebar kolom. Kolomnya sudah 23,29. Jika ingin berubah menjadi 29 ya klik tambah lebar. Atau klik format, kita pilih row height. Row itu artinya baris, height itu artinya tinggi, berarti tinggi baris. Sudah 41,25, kita ganti mungkin sebagai jadi 50. Tambah tinggi. Itu cara untuk mengubah ukuran sel dengan melebarkan kolom atau meninggikan baris, atau mengecilkan kolom, mengecilkan juga baris. Bisa ya, dengan mouse begini ya, pakai mouse atau tab ribbon dengan klik format, pilih row height atau column width, terus tulis ukurannya, lalu oke. Memahami karakter sel berikutnya, yaitu kita belajar bagaimana cara memberikan garis pada sel. Jadi ketika kita sudah ngetik 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya, ternyata kita butuh mengotak-otaki biar ada garis-garisnya, biar rapi, biar cantik. Maka caranya adalah, pertama kita harus blok. Pertama bisa ya kita blok sel yang akan kita beri garis. Ini, lalu klik home, ini home ya, insert background, kita pilihnya home. Terus klik tanda panah border, klik home, pilih tanda panah border ya, ini artinya border, bottom border itu berarti border bagian bawah. Nah, klik tanda panahnya, klik tanda panah border, lalu pilih garis yang diinginkan. Pilih garisnya, mau di garis bawahi saja, atau garis atasi saja, atau di bagian kirinya saja, atau kanannya saja, atau semuanya, atau pinggiran semua. Nah, kita pilih all border, artinya semua kotak, semua sel diberikan garis. Nah, ini artinya all border. Ini cara memberikan garis pada sel. Ingat, blok sel yang akan diberi garis, lalu klik home, klik tanda panah all border, klik tanda panah border, pilih all border. Berikutnya kita mempelajari bagaimana tata cara memberi warna pada sel. Jadi kita akan memberikan warna pada sel B3. Jadi warna nomor 1
nanti kita akan memberi warna kuning seumpama. Mari kita langsung saja, yaitu caranya adalah pilih selnya ini, namanya pilih sel. Sudah dipilih selnya, lalu klik tanda panah. Ini ada di home, kata home, klik tanda panah, klik tanda panah fill color. Ini ada tulisannya fill color, klik tanda panahnya ya, lalu pilih warnanya. Tara, sudah. Itu tata cara memberikan warna pada sel. Ingat, untuk memberikan warna, pertama pilih sel yang akan kita beri warna, kedua klik home, klik tanda panah fill color, klik tanda panah fill color. Ingat, tanda panahnya yang diklik, lalu pilih warna yang diinginkan. Selesai.